Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ayu dengan NIM 44251021. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa yang telah saya buat yang berjudul Studi Kampanye Politik Gagasan dan Studi Kampanye Politik Simbol antara Desak Anies dan Gemoy pada pemilu presiden tahun 2024 melalui perspektif teori ilmu komunikasi. Penelitian ini atau analisa ini membahas antara dua model kampanye politik pada pemilu tahun 2024 yang dimana yaitu kampanye Desak Anies dan juga Gemoy. Kedua kampanye tersebut menunjukkan bagaimana komunikasi politik digunakan untuk membangun sebuah citra kandidat dan mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Dalam teori komunikasi, kampanye merupakan sebuah proses penyampaian pesan politik kepada publik dengan tujuan membentuk opini, menarik simpati, dan mempengaruhi perilaku pemilih. Oleh karena itu, setiap kandidat memiliki strategi komunikasi yang berbeda. Kampanye Desak Anies itu lebih menekankan sebuah komunikasi dua arah atau diskusi dialog langsung dengan masyarakat, khususnya mahasiswa. Dalam teori komunikasi politik yang Anies menggunakan teori yang bersifat rasional dan juga partisipatif karena masyarakat diajak berdiskusi secara langsung mengenai visi, misi, dan kebijakan yang telah dibuat oleh kandidat tersebut. Sementara itu, pada kampanye Gemoy lebih menggunakan komunikasi simbolik dan emosional masyarakat, di mana melalui humor, joget, dan juga membuat konten-konten viral dan konten-konten yang menarik perhatian atau simpati masyarakat. Pada kampanye ini berhasil menciptakan kedekatan secara langsung dengan masyarakat, terutama generasi muda. Strategi ini menunjukkan bahwa sebuah komunikasi politik modern tidak hanya bergantung pada sebuah isi pesan, namun juga pada cara pesan itu, bagaimana cara pesan itu dikemas dan juga dapat mendapat perhatian publik atau sorotan publik. Dalam perspektif retorika itu politik, Desak Anies itu lebih menggunakan logos atau sebuah logika dengan penyampaian argumentasi selama diskusi dengan gagasan yang isinya sangat kuat. Lalu sedangkan Gemoy lebih menggunakan patos atau sisi emosional pada pendekatan agar membangun rasa senang. Lalu penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya popularitas itu memiliki pengaruh besar dalam sebuah komunikasi. Di Indonesia, masyarakat saat ini lebih mudah tertarik pada pesan yang ringan, pada pesan yang singkat dan juga menghibur dibandingkan pembahasan politik yang terlalu serius. Kesimpulan dari analisa ini adalah bahwa keberhasilan sebuah komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh kualitas sebuah gagasan, visi misi dari kandidat tersebut, namun tetapi juga oleh bagaimana kemampuan kandidat dalam mengemas pesan sesuai budaya dan media yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Desak Anies unggul dalam sebuah substansi dan pendidikan politik, sedangkan Gemoy unggul dalam viralitas di media sosial terutama TikTok melalui pendekatan sebuah emosional. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik yang ideal adalah komunikasi politik yang dapat menggabungkan antara sebuah gagasan dan juga sebuah emosional atau mengambil rasa simpatik dari masyarakat. Jadi kandidat harus membuat pesan yang menarik agar pesan tersebut bisa diterima oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're